A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Semoga disayang Allah semuanya ya. Insyaallah kita niatkan berpagi-pagi ini menjadi bagian dari ma'iyatullah, nyambung sama materi kemarin nih yang saya belum begitu banyak mendalami. Jadi waktu falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa di surah 26 itu, surah Asy-Syu'ara, ketika Nabi Musa dan Fir'aun saling lihat-melihatkan, wa qala ashabu Musa inna lamudrakun, berkata Bani Israel sekitaran Nabi Musa yang membersamai itu perjalanan menuju Palestina, inna lamudrakun, kita akan terkejar. Maka Nabi Musa membantah itu, memposisikan imannya. Jadi Nabi Musa itu memposisikan imannya dengan mengucap apa? Kalla, ulangi sama-sama. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak begitu, Robku bersamaku sayahdin dan akan memberiku petunjuk. Ini ulama tafsir, ini Quran ini sangat detail Pak. Kalau Nabi ngomong ke para sahabatnya itu bukan inna ma'iya rabbi, innallaha ma'ana. Ulangi apa? Innallaha ma'ana. Sungguh Allah itu bersama kita semua. Untuk kasus Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel itu, Nabi Musa alaihissalam ngomongnya apa? Inna ma'iya rabbi. Robku itu bersamaku, enggak sama kalian. Jadi memang Bani Israel ini gelagat nakalnya itu udah dari diselamatkan udah bikin repot. Dari diselamatkan udah bikin repot. Kira-kira kalau Anda punya pengikut terus kerjaannya, Bang, ini bisa beres nggak Bang? Kerjaannya apa? Bikin ragu pemimpin, ya. Nah, itu nakal. Ya. Di sini teman-teman di Al-Mansur udah semangat menghadapi Ramadan. Ini ada bagian yang Abaris, emang uangnya ada. Emang nanti buka puasa ada ininya. Kerjaannya bikin ragu terus, bantu fundraising enggak, kontribusi enggak, kerjaannya cuma hembus-hembuskan negatif. Nah itu di bagian tubuh umat ini ada Bani Israel yang begini. Ya. Maka dari itu kalimatnya di sini adalah kala inna ma'iya rabbi. Nah yang menarik adalah Nabi Musa alaihissalam menyebutkan apa? Inna ma'iya rabbi dulu. Robku bersamaku sayahdin. Ulangi apa? Baru sayahdin, baru memberikan petunjuk. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita mau dapat petunjuk, kalau kita memang mau diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka harus bersama Allah. Harus bersama siapa? Allah. Maka harus dalam ma'iyatullah. Harus dalam apa? Ma'iyatullah itu kebersamaan dengan Allah. Nah ma'iyatullah itu gimana dibangunnya? Dengan ibadah, ketaatan, kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk ngejaga subuh berjamaah ini. Ini adalah bagian dari apa? Ma'iyatullah. Karena semoga dengan kita subuh berjamaah, kita taat sama Allah, kita ngaji, kita jadi dekat dengan Allah, maka mudah-mudahan kita akan diberi apa? Petunjuk. Nabi Musa petunjuknya sederhana, pukulkan tongkat ke laut. Dan selalu petunjuk itu begitu, kita berharap dapat ilham. Nah makanya kawan-kawan sekalian yang juga mendengarkan ini, alhamdulillah sudah 1.700 orang yang sudah ikut langganan voice note kajian subuh dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini adalah kajian majelis subuh yang dilaksanakan rutin di Masjid Al-Mansur, kawasan apartemen The Suite, Kota Bandung. Nah ini teman-teman yang dengerin voice note juga, jangan nggak bangun subuh dengerin voice note kajian subuh.
Tetap harus bangun subuh, sholat berjamaah di masjid, apalagi bagi pria muslim. Nah, voice note ini kajian ilmu aja, tapi ma'iyatullahnya itu harus kita lakukan. Baik, saya akan lanjutkan kajian kita, dan ini adalah bagian akhir dari surah Al-Fatihah. Silakan dibuka surah 1 ayat 7. Ya, ayo sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 6 berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, ya, hidayahi kami sirat, dalam jalan sirat al-mustaqim, siratal mustaqim. Hidayahi kami dalam jalan yang pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 5-nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempat kami menghamba, engkau tempat kami meminta. Engkau tempat kami menghamba, engkau tempat kami meminta. Jadi Al-Fatihah itu harus kita maknai penghambaan yang utama, sehingga kita dipersilakan Allah meminta, dan permintaan yang paling utama adalah permintaan untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Kenapa kita diminta untuk siratal mustaqim? Allah jelaskan di ayat 7 itu. Nah, ini namanya metode tafsir ayat dijelaskan ayat. Nanti berulang di Al-Baqarah awal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan, petunjuk bagi yang bertakwa. Muttaqinnya dijelaskan di ayat 3 dan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang bertakwa? Iman kepada gaib, salat, infak. Dia kemudian mengimani walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia mengimani kitab sebelumnya, dia mengimani akhirat, yuqinun, benar-benar yakin. Itu adalah bagian dari apa? Dari orang yang bertakwa. Nanti diberitahu sama Allah outputnya orang yang bertakwa, yang kemarin kita bahas. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Rabbnya, dan itulah orang-orang yang beruntung. Gitu Al-Quran itu. Nah, kembali lagi ke sini. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzi, sirat adalah jalan alladzi an'amta alaihim. Adalah jalan di mana ada orang-orang yang telah diberi nikmat atas jalan itu. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi Allah itu tahu kita di dunia ini pengen bahagia, pengen tenang, pengen nikmat. Dan Quran ini sebagai petunjuk cuma memberikan satu pilihan kebahagiaan. Saya ulangi sekali lagi ya. Quran hanya memberikan apa? Satu jalan pilihan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan berjalan di atas siratnya Allah, berjalan di atas siratnya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau cela, alaihim, kepada mereka, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalan orang-orang yang kemudian celaka. Siapa itu yang celaka kemudian dimurka? Mohon maaf, yang dimurka Yahudi. Apa tafsirnya? Apa itu dimurka? Mereka tahu ilmunya, mereka tahu sebetulnya ahli kitab itu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Mereka pinter, mereka dapat informasi, tapi mereka nggak mau beriman. Jadi kelompok pertama yang dimurka adalah tahu ilmunya nggak dilakukan, tahu ilmunya tapi dikhianati. Berbeda dengan kelompok kedua, waladdallin, yaitu di sini ulama tafsir sepakat ini adalah Nasrani. Mereka itu tidak tahu ilmunya, ditipu ahli kitab bahwa
Nabi Isa itu Tuhan, gitu kan, yang diyakini sama kita itu. Nah, sehingga Nasrani ini adalah orang-orang yang kemudian semangat beramal. Coba lihat teman-teman kita Kristen itu, sebetulnya begitu dia masuk pada religiusitas itu bagus-bagus orangnya, tapi kemudian salah persepsi imannya, maka Nasrani itu sesat. Sesat itu apa? Semangat bergerak, semangat berjalan, tapi salah jalan. Nah, ini nggak boleh terjadi pada kita. Baik kita berilmu banyak nggak melaksanakan, maupun kita semangat beramal tapi tidak tahu ilmunya. Maka apa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Apa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Adalah jalan berilmu dan jalan beramal. Coba lagi sama. Jalan berilmu dan jalan beramal. Kita nih ngaji ihdinas siratal mustaqim, ya sudah diilmui. Saya melanjutkan ya kalimat-kalimat guru saya Ustadz Umar Mita dalam kajian yang sangat panjang. Ustadz Umar mengatakan, kebahagiaan itu dan ketenangan hidup itu tidak ada hubungannya, yang saya kemarin katakan ya, dengan kekayaan dan kemiskinan. Dan tidak boleh kebahagiaan dan ketenangan kita tuh kita yakini pada hal-hal kebendaan. Contoh, ini kalau mobil saya balik lagi ini saya seneng. Ini kalau aset saya kejual, saya pasti bahagia, saya pasti lebih happy daripada sekarang. Nggak boleh. Kalau saya populer lagi, saya bangkit lagi, saya ini lagi. Kalau jamaah saya banyak, muhibbin saya banyak, kalau pendukung dakwah saya banyak, pasti saya senang. Nggak boleh. Senang itu cuma satu, Pak. Bahagia cuma satu. Di mana bahagia itu? Berjalan di atas jalan Allah. Satu pilihan saja. Satu pilihan saja. Ini yang harus kita imani betul-betul ya. Jadi selama saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah ini masih sholat subuh berjamaah di masjid, masih taat kepada Allah ya, yang wajib-wajibnya kena, apalagi nafilah tambahannya kena, rawatibnya kena ya, baca Qur'annya setia sama Allah, zikirnya banyak kepada Allah, saya bisa menjamin atas informasi dari Quran, saudara-saudaraku akan tetap bahagia, akan lapang, akan senang, akan luar biasa, hatinya itu gembira gitu loh. Apapun kondisinya, apapun apa? Kondisi. Yang kemarin datang tamu, ya, yang kemudian habis syuruk ngobrol sama saya, namanya Muhammad Siddiq, itu ngabdi di pondok gerakan dakwah Al Khairat. Al Khairat itu dibangun Habib Idrus Salim bin Salim di Palu ya, kemudian dakwahnya ke Indonesia Timur. Itu beliau bikin pondok Al Khairat di Pulau Obi. Dari Manado naik kapal semalaman sampai Ternate, Ternate semalaman sampai Pulau Obi, karena pulau itu nggak ada, di pelabuhannya itu nggak ada jalan di dalam pulaunya, jadi naik speed lagi muterin pulau untuk ke satu titik dekat tambang nikel. Di situ dia dakwah. Nah, dakwahnya Al Khairat itu nyambung sama Tarim. Jadi pernah kawannya itu di Tarim cerita, di Tarim itu temannya lagi ngaji ngelihat pemulung bajunya compang-camping. Maka dalam hatinya itu, pemulung nih compang-camping. Lalu kemudian ternyata pemulung ini adalah wali min aulia Allah. Ternyata walinya wali Allah, dipanggil sama pemulung itu, sini wahai tulab, sini wahai pelajar. Lalu si pemulung itu bilang, baju kotor ini bisa dibersihkan, tapi kalau hatimu kotor susah membersihkannya. Menangis itu Pak Tulab. Nah, itu bukti bahwa ternyata cintanya Allah itu nggak ada sangkut pautnya sama yang kelihatan gitu. Jadi selama memang orang itu pemulung misalnya di pasar, tapi kemudian dia soleh, dia kena Quran, dia kemudian zikir kepada Allah, kekasih Allah juga, disayang Allah juga. Nah itu ya, kita harus belajar targetnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini harus jadi visi. Nah makanya sebetulnya kalau misalnya anak kita ketemu Quran dari awal, dia udah nggak disuruh ngeset visi lagi. Nah apa visinya? Siratal mustaqim, itu visi. Kamu hidupmu apa? Siratal mustaqim. Misimu apa? Siratal mustaqim. Karena ini makanya Al-Fatihah surah pembuka.
Ini kan kita banyak khayalannya kemana-mana. Nah, kalau dengan meniti siratal mustaqim, jalan pengabdian kita ternyata bisnis, ya bisnislah dengan benar siratal mustaqim. Kalau ternyata jalan pengabdian kita adalah ngajar, jadi dosen, jadi di guru keilmuan, mengabdilah di jalur keilmuan. Kalau ternyata jalur pengabdian kita adalah profesional, ya kita kemudian mengabdi di perusahaan, itulah siratal mustaqim kita. Nah, lurus-luruslah di siratal mustaqim. Kalau ternyata jalan pengabdian ibu-ibu adalah di rumah, ya di dalam rumah, ibu rumah tangga, ya terkenal enggak, punya karya sosial enggak, itulah siratal mustaqim. Ya. Enggak harus juga terkenal jadi muslimah itu juga mah. Ya. Istrinya Abu Bakar ada kenal nggak di sini istrinya Abu Bakar? Istrinya Umar ada nggak dalam sejarah? Nggak ada. Memang di rumah posisinya. Tapi ada juga istri-istri penggerak kan, ada Hindun yang kemudian dikenal dalam sejarah sahabiah. Jadi udah, ada yang dikenal, ada yang nggak dikenal, ada yang bergerak, ada yang nggak bergerak, bergerak di rumah, semuanya adalah siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, siapa yang kemudian dapat nikmat itu dijelaskan di surah An-Nisa surah 4 ayat 69. Nah, ini dititipkan materi kita pada kesempatan kali ini. Surah An-Nisa surah keempat ayat 69. Jadi tafsir pada Al-Fatihah ayat 7 itu dijelaskan di surah 4 surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha, ulangi, wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallah, ulangi, faulaika ma'alladzina an'amallah, itulah orang-orang yang diberikan kebersamaan nikmat, ya itulah orang-orang yang kemudian bersama-sama, ya mereka itulah bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzi, itulah nanti akan membersamai orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, coba lagi, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dari golongan orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang kemudian syahid, ya di medan peperangan, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya orang yang harus ditemani dan diakrabi itu an-nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Syuhada kita taunya waktu wafat, nabi sudah nggak ada lagi, jadi dua Pak target kita itu, siddiqin, salihin. Kita masih bisa jadi apa? Siddiqin, salihin. Nah, pertemuan subuh ini saya ingin fokus sama siddiq. Ingin fokus sama apa? Siddiq. Siddiq itu kita sering menjelaskan bahwa benar, siddiq itu benar. Dia orang yang benar. Inilah kelemahan bahasa Indonesia, dia tidak bisa menjelaskan bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Siddiq, supaya gampang ini memahaminya, itu akar kata dari sodakoh. Akar kata dari apa? Sodakoh. Sedekah itu akar katanya kemana? Siddiq. Kenapa sedekah itu satu akar kata dengan benar? Karena yang bisa bersedekah itu yang hanya bisa membenarkan, gini, karena yang bisa mengeluarkan uang untuk bersedekah itu hanya yang punya iman. Ini Pak, saya ingin menjelaskan. Logikanya kalau kita kerja dapat uang, logika kita tuh mikir apa sih? Ini uang kita, betul? Kalau kita kasih orang, siapa yang untung? Orang itu, bener ya? Kalau kita sedekahkan, siapa yang dapat manfaat? Orang itu, padahal orang itu nggak kerja kayak kita, gitu kan? Kalau nggak ada iman itu enak aja, gitu ya? Hah? Enak aja, aneh nyari setengah mati, dia cuma dapat nerima gitu, enak aja. Nah itu. Tapi begitu ada perspektif iman,
yang disedekahkan pasti diganti Allah. Pinjamkan qardon hasanan kepada Allah, pinjamkan pinjaman terbaik kepada Allah, nanti Allah ganti yang lebih baik. Barang siapa bersedekah, Allah akan balas 10 kali lipat kebaikan setara itu. Barang siapa bersedekah, bala akan dihindarkan dari itu. Itu sedekah. Ya. Dan sedekah ini nanti sedekah ya, ketika bicaranya sedekah bukan infak. Infak itu kan nafkah, harus keluar duit. Ketika bicara sedekah, tenaga sedekah, waktu sedekah, pikiran sedekah, sama uang juga sedekah. Apalagi uang. Ya, karena di sini dengan balai sajinya sama donatur-donatur itu bagian dari apa? Sedekah. Saya ngajar. Ini kan sedekah, Pak. Kalau mau dibuat komersil tuh bisa. Udah subuh kita buka jam aja deh. Kalau diundang masjid lain kan ada amplopnya, gitu ya. Mumpung gak ada Abah Haris nih, bisa bebas ngomong. Kalau di Al Mansur kan kita pro bono aja nih. Nggak mungkin diamplopin terus 500.000, bangkrut masjid. Kita tuh bisa picik gitu loh dengan dakwah itu. Nah, jadi berkontribusi waktu juga bagian dari iman, karena ya Allah, semoga dengan saya ngabdi ini bolehlah dapat bisyarah dari mana-mana, tapi untuk subuh ini saya jadikan jimat. Itu yang niat saya, mudah-mudahan engkau bantu. Maka sedekah itu adalah aktivitas validasi iman. Coba lagi, sedekah aktivitas apa? Validasi iman. Lagi susah, lagi sempit, masih bisa sedekah sama orang. Ya Allah, saya lagi sempit nih, orang kayaknya butuh, saya sedekah. Itu bukti. Nah, di situ Allah melihat, oh ternyata kamu percaya sama aku nih, maka kamu siddiqin. Kamu apa? Siddiqin. Jadi siddiqin itu adalah dia membenarkan iman, itu siddiqin. Nabi Musa siddiq nggak ketika mengatakan kala inna ma'i rabbi sayahdin? Lalu kemudian diperintah sama Allah, pukulkan tongkat, dan Nabi Musa memukulkan beneran. Siddiq nggak Nabi Musa? Siddiq. Aku yakin dengan keimanan Allah, aku yakin petunjukmu benar. Itu siddiq. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh. Kita jaga nih waktu subuh. Kita nggak tidur ba'da subuh. Kita hidupkan. Wa idza subuhita nafas, ya. Nah, subuh ini waktu yang bernafas, waktu yang bergerak, waktu yang kemudian banyak ruh ditetapkan Allah di subuh ini. Kita jaga betul-betul. Itu bagian dari apa? Validasi iman. Kita mengamalkan tuh, kita bukti, kita yakin. Barang siapa setelah sholat subuh bertahan, berzikir, mau'izah hasanah, dan menutup dengan rakaatain, baginya pahala haji dan umroh tamah, sempurna. Dan kita yakin itu. Kita tungguin sampai jam 6.15, matahari naik, kita sholat 2 rakaat, berharap kita pahala haji dan umroh. Itulah sidiknya hati kita. Keren ya. Nah, orang-orang yang sidik begini nanti yang akan dapat nikmat, gitu loh. Sidik itu begitu. Lanjut. Ya, ini bahas saya aja ya. Biar kemudian apa ya? Biar kemudian bisa kebayang gitu. Saya kalau ngebahas apa yang dibawa Bapak kan susah. Kehidupan Bapak ini kayak apa? Bagaimana menjadi dai yang sidik? Kabura maqtan indallah antakulu malataf alu. Besar murka Allah Azza wa Jalla ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat. Itu sidiknya dai itu di situ. Maka ujian-ujian saya itu apa? Ujian-ujian waktu sholat, mendahulukan sholat enggak saya. Ujian-ujian zikir kepada Allah. Kalau saya waktu kosong, saya ngaji atau saya melakukan sesuatu yang sia-sia. Ujian mata ketika saya sendirian, saya ngelihat apa? Ya. Ketika saya kemudian digibahi, dizolimi, saya ngebalas apa? Gitu loh. Ketika saya tahu aib orang, saya buka aib orang atau enggak? Itu apa? Ujian dari saya ngajarin orang. Bapak sabar, ibu sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kita digibahi, jangan balas gibah. Jebret, kita yang kena gibah. Ngerti maksudnya? Nah, itu kita gimana? Kita sidik enggak? Gitu loh. Doa-doa kita sama Allah itu sidik nggak? Maksudnya bener nggak?
Bener nggak sih dakwah kita ini? Itu perlu ditanya. Sebagai dai itu perlu nanya terus. Ya, saya itu ingat banget kan, bulan lalu di Februari cuma sekedar udahlah kita majelis subuh aja. Dari Ustadz Yusuf, Ren rekam aja, sharing, rekam. Lama-lama rekam banyak yang nanya, Ustadz teman saya mau langganan gini-gini, kita taruh kanalnya. Sekarang 1.600 Bu yang langganan. Nah ini kan bisa gerak sidik. Wah gue bisa beken lagi nih, ngerti maksudnya? Wah ini kalau 100.000 nih gimana? Nah ini ngumpulin pelanggan kajian subuh ini apa niatnya? Apa maksudnya? Apakah pengen bawa kemudian kepada Allah atau pengen bawa kemudian mahabbahnya kepada Randy Saputra? Mahabbatullah atau mahabbatu URS? Itu mesti ditanya, Pak. Dan hati kita yang ngerti gitu loh. Saya dapat testimoni-testimoni di komentar Facebook gitu. Ustadz baru kali ini saya dengerin voice note itu sampai nangis. Nah, hati kita gimana? Oh, emang aneh wali Allah. Ya, emang aneh soleh aja sih, makanya bisa masuk perkataan. Atau kita kemudian balikin ke Allah lagi. Ya Allah, makasih, mudah-mudahan saya manfaat, mudah-mudahan tangisannya betul-betul tangisan tobat, dan dengan dia kembali engkau sayang sama saya, engkau beresin kehidupan saya, engkau rapikan kehidupan saya, engkau jaga kehidupan saya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan lisan yang terbatas, pikiran, potensi yang engkau kasih. Ya, ini mohon maaf ya, saya jadi curhat ya. Saya itu, ya Allah dengan potensi yang kau kasih, mungkin saya lebih mudah belajar, ada teman saya lebih mudah bisnis, mungkin saya lebih cepat mempelajari Quran, lebih cepat mempelajari hadis, dan saya mudah untuk mengajarkan. Ya Allah, kalau memang potensi ini jadi jalan engkau cinta, engkau ridho, tolong ridho ya Allah, tolong jaga saya. Mudah-mudahan umat ini yang dengan voice note jadi taat, jadi sujud. Sudah, itu harus kita jaga, itu harus kita jaga gitu loh. Jangan jadi genit gitu loh. Habis ini 1 juta follower nih, bisa ngendorse, sekali ngendorse 30 juta. Nah itu ujungnya dunia lagi gitu loh. Habis ini pasti banyak muhibbin nih, ya, belum apa-apa udah gratis umroh, ini Furoda mau gratis, bentar lagi berarti ada yang ngasih Alphard nih, gitu tuh. Bentar lagi berarti ada yang ngasih rumah nih, gitu tuh. Setan-setan tuh bisik di situ. Nah, itulah hati harus apa? Sidik. Hati sidik itu, ya Allah, alimun bidzatis sudur. Allah tuh yang tahu. Ya Allah tuh yang tahu. Karena ini berat loh Bu, ya. Maksudnya beratnya bukan berat sedekah begini. Berat beliau harus menjaga hati, ya. Berat Bunda Ana itu ngisi mumtaz, dipuji-puji orang. Oh kanker rahim ya bisa berbagi ribuan porsi. Itu berat bagi beliau untuk jaga hatinya. Setiap pagi istiqomah, diterima kasihin orang. Saya begitu juga dikomentarin orang. Masya Allah Ustaz, walaupun 30 menit saya dengerin terus Ustaz, sambil saya ini Masya Allah Ustaz, baru kali ini mengalir air mata dengerin voice note, nggak ngelihat orangnya, kayak gitu, macam-macam. Dan itu hanya kita sama Allah yang ngerti. Nah sekarang kembali ke bawa bapak sekarang nih. Sekarang ini ayah bunda beraktivitas di dunia ini untuk apa? Nah itu sidik tuh. Kerja itu untuk apa? Maka hati-hati kalau kerja untuk pembuktian ke keluarga. Saya kerja Ustaz, saya buktikan sama ipar-ipar saya. Loh, kok kerja buktikan sama ipar-ipar? Emang ipar-ipar ente yang punya surga? Saya buktikan yang mertua Ustaz. Parah banget nih mertua, kalau saya ngebanding-bandingin sama ipar yang lain, saya akan tunjukkan bahwa mertua saya nggak salah pilih menantu. Ngapain Pak? Mertua nggak bisa ngasih syafaat, ya mertua ihtiram. Ente dibilangin miskin kek, dibilangin menantu gagal kek, biarin aja. Halo, kenapa mukanya berubah begini? Hati-hati mau apa? Ini makanya sidik. Makanya ya, saya sambungin ini. Kenapa orang yang sidik dapat nikmat dari Allah? Karena begitu hatinya hanya kepada Allah, Pak, itu dia bebas dari apapun. Beneran. Ada yang nasihatin saya, Ustaz, antum tuh jaga-jaga penampilan lah, kan banyak ngurusin muhibbin, muhsinin.
Satu dikasih tas gas, ini dikasih orang. Kawan saya yang baik kasih tas Louis Vuitton 36 juta. Dia kasih saya tas. Ini tas aneh, pakai lah. Supaya kemudian bisa nakut-nakutin orang gitu. Itu betul, mazhab berpikir gitu tuh ada ulama yang begitu. 3 bulan gak saya pakai, Pak. 3 bulan gak saya pakai. Kenapa? Bagi saya, ntar kalau dia takut sama tas Louis Vuitton, kalau tasnya nggak ada, ngerti maksudnya? Kita mah dakwah aja deh udah. Yang penting kita sopan, bagus. Masih ada tuh tasnya. Gimana? Ada yang mau beli nggak? Masih ada ya, jis ya di kamar ya. 36 juta tuh Louis Vuitton. LV, pakailah ini LV. Nah, orang yang hatinya tidak sidik merasa bahwa kebahagiaan hidup itu kalau dipuji-puji orang lain, maka setengah mati dia menipu dirinya sendiri. Dia nggak sanggup beli Nova, dia cicil. Saya Nova ini sewa, Pak. Nggak sanggup sewa, ditarik sama yang nyewa. Sudah 9,4. Nah, saya sederhana saja. Jadi nggak sanggup Innova, nyicil. Nggak sanggup beli rumah, tunjukkan. Nggak sanggup beli iPhone, power buy. Power buy, pay later. 12 kali cicilan 2,6 juta supaya pegang mata 3 tuh. Ya. Hati-hati loh mata 3 nih. Ya. iPhone, ya kan? Supaya bisa pakai Pro Max. Pro Max 14. Supaya bisa dipegang-pegang, supaya ada status sosial. Jadi orang yang nggak sidik, Pak, itu setengah mati sedih. Dakwah kalau nggak sidik, Pak, stres. Saya udah pernah fase begitu. Panitia nih 2 sab doang jamaah nih, udah gue jauh ke sini. Begitu assalamualaikum, makasih Ustadz, buka 250.000, bensinnya jam 400, gitu-gitu, Pak. Kalau kita nggak sidik, amplop salah, jamaah salah, sound system salah. Saya mikir-mikir episode Randy Safra zaman dulu tuh, itu zolim banget ya. Jadi ustadz, ya, sholatnya lewat-lewat, sama Quran enggak, belajar enggak, materi diulang-ulang, cuma pinter ngomong doang. Ngeri, Pak. Nah, begitu kita sidik, kita terbebas dari itu. Paham maksudnya? Adanya Avanza tua, santai, happy aja pakai Avanza tua. Merdeka jiwanya, ya kan? Dakwah mau 3 orang, mau 5 orang, santai aja udah. Mau ada amplop, nggak ada amplop, udah terserah. Pokoknya ada waktu dakwah. Dulu Nabi Nuh nggak ada yang dengerin. Nabi Muhammad di Taif dilemparin batu. Lumayan kita datang, Pak, di masjid-masjid Bandung nih, nggak ada yang lemparin batu. Udah, sidik aja hati sama Allah. Begitu sidik, merdeka. Begitu sidik apa? Merdeka. Saya kemarin mendengarkan ceramah Hubabah Ustazah Halimah Al-Idrus, ya, ibu-ibu wajib tuh dengerin Hubabah ya di YouTube, cuma suaranya doang. Ada ibu-ibu, ya, kata Hubabah itu tuh cantik banget. Diberitahu sama santrinya, Hubabah tahu nggak, ibu-ibu itu baru ganti kulit muka, usia aslinya 56, kayak 32, cantik kenceng. Hubabah tahu nggak, ganti kulit 2 bulan nggak bisa ketemu air. Hubabah jadi ganti kulit nggak bisa ketemu air. Coba, kenapa ada ibu-ibu yang ngebenang, menarik, dagu dilancip, silikon, suntik, Allahu Akbar, tanam, mau apa? Halo? Nggak ada kan di sini benang-benang? Yang lihat ibu-ibu nggak ada sih aliran-aliran benang-benang, tarik-tarik, suntik, Bu, Pak Ganjar nggak ada, Pak, ya? Dipastikan ya. Alhamdulillah. Kenapa ada muslimah yang kemudian, ada ibu-ibu kita, perempuan-perempuan kita, saudari-saudari kita yang sangat kemudian gandrung sama operasi plastik? Karena dia merasa kenikmatan itu ketika cantik, ketika dipuji orang. Saya bukan pada sosoknya ya, tapi ketika hati kita nggak sidik sama Allah, nggak benar sama Allah, bukan Allah segala-galanya, selamat datang di kesengsaraan demi kesengsaraan. Ya kan? Dakwah pakai tarif salah,
Masa Ustadz syarat-syaratin tarif? Oh, gitu. Kalau gitu kita nggak usah pakai tarif. Nah, pasti ada maunya nih. Nah, dua-duanya apa? Salah. Kayaknya Ustadz Randy mau jadi caleg nih 2024, makanya dia keliling Bandung. Coba Bu. Kalau jadi caleg itu dapilnya tertentu, ya. Kabupaten Bandung sama Bandung Barat ini beda dapil. Nah, itu loh jawabannya. Jadi difitnah parpol lah, difitnah mau nyalek lah, apalah. Coba kalau kita baperan, kita berbuat karena manusia, berhenti nggak? Berhenti, Pak. Berhenti. Ya, saya nggak usah manjang-manjang ya, ini sedikit aja. Waktu saya kesini, santri kemudian bilang, Abi, Abul Wakifnya Ustadz Yusuf Mansur. Ya udah, emang kenapa? Ngerti maksudnya? Serius nih, Bi? Ya serius. Kenapa emangnya? Ustadz Yusuf Mansur, di post lagi sama Ustadz Mansur. Randy nih semua apa? Teman-teman tuh, Yusuf Mansur. Iya kenapa? Ulama, baik, soleh. Ya sudah, ada kurang, ada lebih ulama kita, guru kita juga. Rumah tahfidz ini tumbuh di Indonesia ini kalau nggak karena Ustadz TM apa? Ya udah saya juga. Ya kita baik-baik. Coba, yang wakaf ini baik-baik. Benar nggak? Ini rumah Allah. Bukan rumah lembaga, bukan rumah entitas, bukan rumah institusi. Rumah siapa Bu? Pak? Rumah Allah. Kita sujud kemana? Kita bahas-bahas siapa? Kalam Allah. Sudah. Nggak usah dengerin komentator. Coba dengerin komentator. Stres Bu. Hah? Iya? Stroke lama-lama Bu. Pak. Coba Kak Ana dengerin komentator. Coba kalau Kak Ana dengerin komentator, Bunda Ana dengerin komentator. Wah, bubar Pak Balai Saji. Ngapain ngasih makan gratis, gini-gini yang dikasih makan gak jelas. Wah, bubar Pak. Nah, itulah makna dari siddiq. Makna dari apa? Siddiq. Hati kita benar sama Allah. Maka sekarang Pak, belajar ayah bunda, bapak ibu, doa sama Allah siddiq. Ya Allah, saya jadi konsultan ini pengabdian kepadamu ya Allah. Moga kamu ridho, yang penting engkau sayang sama saya. Ya Allah, saya bisnis ini, saya ketemu klien, saya ketemu pembeli, saya ketemu customer. Ya, kasatnya saya ya Allah, saya ikhtiar saja tawakal. Karena ini yang saya tahu. Tapi yang paling penting tuh engkau sayang, engkau ridho, engkau sayang sama saya. Tolong jaga 5 waktu saya ya Allah, jadikan saya taat, jadikan saya takwa. Gitu loh. Jadi itu siddiq. Siddiq itu adalah mendahulukan sholat daripada meeting, itu siddiq. Siddiq itu adalah Allah itu yang menghiasi hati ketimbang mimpi-mimpi yang lain, itu siddiq. Siddiq itu ingin memastikan akhiratnya baik-baik daripada kemudian hanya dunia yang baik-baik, itu siddiq. Siddiq itu sampai bisa ngomong begini loh, ya Allah, kalau memang kesengsaraan ini membawa kesabaran dan kesabaran ini nanti ujungnya surga khalidina fi abada, aku ridho kepadamu ya Allah. Raditu billahi robba. Itu kalau sudah santri saya begitu, cepat pertolongan Allah. Sekarang tuh kenapa pertolongan Allah nggak datang? Kita ini kurang apa ya? Coba gini deh Bu, kita bos, ada karyawan. Karyawan satu, oke Pak, kerja jam 8 sampai jam 5 gini-gini. Overtime ada lembur nggak Pak? Ini karyawan baru nih, ngomong apa? Overtime ada lemburan nggak Pak? Oh, ya ada sih, ada. Kalau keluar kota ada SPJ nggak? Nanya lagi dia. Kalau keluar kota ada lebihan nggak? Nanya lagi nih orang nih. Kira-kira kita sama karyawan ini gimana? Males gua sama gini. Mintanya banyak, bener? Kita punya satu karyawan di bawah kita, subordinat. Kita manajer, ini staf kita ngomong begini sama manajer, Pak, nggak usah mikir, pokoknya saya kerjain apa yang saya bisa kerjain, nggak usah pikirin SPJ, lembur segala macam, toh saya belum nikah, saya masih muda, biarin saya juga belajar, saya kesini bukan untuk gaji, saya kesini untuk belajar, saya ridho perusahaan ngasihnya gimana, apa kata dia? Saya ridho perusahaan ngasihnya gimana. Kira-kira kalau kita jadi manajer ngasih kerjaan sama makhluk yang nanya lemburan ini, atau ngasih kerjaan sama anak muda yang siap untuk mendedikasikan dirinya? Yang ini saya pakai Aziz ini karena udah diuji nyetir 4 hari 4 malam, nggak semuanya saya kasih akses, tapi Aziz nggak mikir ini nggak mikir itu, santai, hayin lain.
Kalau saya punya santri, Abi ada ujrohnya nggak Bi? Ihsannya gimana ya Bi ya? Kalau bantuin Abi, aku cemplungkan memang ke laut. Ya. Ngomongnya aja khidmat Bi, siap membantu. Kagak, lambe doang, ya? Lambe doang, nggak ada. Nah begitulah kita sama Allah. Siap nggak kita ngomong sama Allah? Ya Allah saya ridho, whatever it takes. Wih, itu nanti. Itulah nanti Allah kasih kerjaan ke kita. Di mana-mana orang ngasih kerjaan, Bapak Ibu sekalian, pasti sama upah-upahnya. Pasti sama upah-upahnya. Tenang aja. Nah, kayaknya Randy bagus nih bimbing furoda nih. Asih, sama upah-upahnya. Kayaknya Randy bagus nih ngumrohin umroh Ramadan nih, kasih umroh Ramadan gitu. Nah sekarang gimana caranya kita merayu Allah supaya kita dapat kerjaan dari Allah? Maka harus benar baiat kita ini sedang kerja ke Allah. Masya Allah. Semangat banget ya, 45 menit sudah. Semoga kita jadi siddiq. Semoga kita jadi apa? Kalau kita siddiq, kita dapat nikmat. Dapat nikmat itu bukti kita berjalan di atas siratal mustaqim. Begitulah hidup siddiq. Maka mari kita jadi manusia-manusia siddiq. Ini disampaikan ke anak-anaknya, sudah nak, nggak semuanya harus kayak Atta Halilintar. Kasih tahu anaknya. Nggak semuanya YouTube-nya subscribernya harus sekian juta. Nak, nggak semuanya harus populer, eksis di Instagram. Nak, nggak semuanya. Nak, kamu punya bintangmu sendiri, kamu punya kompetensimu sendiri. Coba ngomong gitu sama anak-anak. Nggak semuanya harus cemerlang, hebat. Ibu-ibu juga. Ya. Nggak usah insecure ngelihat istri saya. Kak Nirwana ngasih makan 3.000 orang. Saya bukan siapa-siapa. Nggak usah insecure, Bu. Masing-masing muslimah itu ada jalur pengabdiannya masing-masing. Jadi ibu rumah tangga tidak dikenal siapa-siapa, ngabdi ke suami, jaga anak-anak, taat, ya. Hanya memohon apresiasi kepada Allah Azza wa Jalla, hanya ngabdi, mati surga. Beresiko juga kayak saya sama Bunda ini, ceramah, dipuji orang, sombong, nauzumin zalik, cabut, kata malaikat, Randy. Karena Allah dan para malaikat melihat apa? Melihat apa? Hati. Ya Allah, indah ya Bu, ya Pak. Maka sudah, tidak usah suntik silikon ya. Benang tarik apa kencang apa diikat, sudah ya Bu ya. Sambung apa udah air wudhu cantik Bu, insya Allah. Aduh, yang cantik itu kalau taat ya, kalau misalnya nggak banyak ngomel tuh cantik Bu, insya Allah ya. Baik, bagus, sudah nggak usah dibenang udah nggak usah, air wudhu aja ya, sholat apa udah nggak usah banyak akrobat. Bawa bapak juga begitu Pak ya. Ya biasa aja kita harum apa biasa, jadi nggak ada yang saya akan dihargai kalau saya bawa Pajero. Belum tentu Pak. Berapa banyak yang bawa Pajero kemudian OTT tangkap tangan KPK, hina langsung pakai rompi oranye masuk berita. Nggak ada Pak. Nikmati kendaraan yang sekarang, nikmati kehunian yang sekarang, nikmati rumah tangga, nikmati. Nggak ada. Ini mohon maaf ya Pak, apalagi kayaknya kalau saya punya istri itu saya belum tentu Pak. Cuma kelihatan aja di luar bagus apa, ternyata monster Pak. Itu kenikmatannya cuma semalam saja, ini nggak ngancam siapa-siapa ya. Itu kenikmatan cuma semalam aja, habis itu neraka semuanya Pak. Dia cuma medicure, pedicure, dia cuma ini, cuma itu, sibuk skincare. Ya rumah tangga itu kenikmatan tuh ya saling ihtiram, saling taat, mudah diajak sholat, gitu. Jadi nggak ada juga, kalau saya sama itu, nah saya sudah ngomong sama Kak Ana tuh, saya bilang, wanita tuh nggak menjamin kebahagiaan saya, udah rada-rada ya gitulah, rada nggak intens gitu. Karena apakah menjamin kebahagiaan akhirat, apakah kemudian menjamin kebahagiaan dunia, bisa jadi bikin repot, ngapain gitu. Kenapa bapak-bapak jadi tegang? Udah ya Bu ya, sudah tausiahnya sudah saya sampaikan, pesan hati ibu-ibu kepada bapak-bapak. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah sayang kita semua
Irhamna ya arhamar rahimin. Semoga kita jadi siddiqin ya. Hati kita lurus sama Allah. Saya minta doa saya Bunda Ana yang berjuang hatinya diluruskan Allah. Karena ketika nggak lurus pasti nggak dapat nikmat. Pasti sumpek, pasti apa? Sumpek. Ya. Pasti berjuang itu kalau misalnya insecure sama kalimat orang lain, sangka orang lain, pasti sumpek. Nah kalau sudah sumpek, hati kemudian tidak lapang, berarti ciri-ciri kita nggak di atas sirat al-mustaqim. Terima kasih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Semoga Allah karuniakan kita ilmu manfaat, ilmu yang bikin dekat kepada Allah, ilmu yang bikin taat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Semoga setiap rezeki mendekatkan diri kita kepada Allah, wa amalan mutaqabbala. Semoga amal diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.